Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ranti dari MN 18D Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Psikologi Bisnis dengan judul Motivasi dan Kepuasan Kerja. Pengertian motivasi. Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, terintegrasi dengan segala upaya yang mencapai kepuasan. Dorongan dalam diri untuk melakukan sesuatu berpengaruh pada baik tidaknya kinerja seseorang yang menjadi tanggung jawabnya menyelesaikan pekerjaannya. Menurut George N. Jones 2005, motivasi kerja dapat didefinisikan sebagai suatu dorongan secara psikologis kepada seseorang yang menentukan arah dari perilaku, direction of behavior, seseorang dalam suatu organisasi, tingkat usaha, level of dan tingkat kegigihan atau ketahanan dalam menghadapi suatu halangan atau masalah, level of persistence. Proses motivasi kerja sendiri terdiri dari 3 elemen penting, yaitu needs, kebutuhan, adalah tekanan yang ditimbulkan oleh adanya kekurangan untuk menyebabkan seseorang berperilaku untuk mencapai tujuan, dapat bersifat psikologis, fisiologis, atau sosial. Yang kedua ada drive, dorongan, adalah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang menjadi aktif untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku dalam terciptanya kebutuhan atas tujuan. Yang ketiga, insentif, rangsangan, adalah sesuatu yang memiliki kecenderungan merangsang minat seseorang untuk bekerja mencapai tujuan. Unsur-unsur motivasi kerja. George dan Jones tahun 2005 menyatakan bahwa unsur-unsur motivasi kerja adalah sebagai berikut. Pertama, arah perilaku, direction of behavior, mengacu pada perilaku yang dipilih seseorang dalam bekerja dari banyak pilihan perilaku yang dapat mereka janjikan, baik tepat maupun tidak. Contoh perilaku tidak tepat yang dapat dilakukan oleh seseorang karyawan. Perilaku-perilaku ini nantinya akan menjadi suatu penghambat bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Sedangkan untuk mencapai tujuan perusahaan secara maksimal, karyawan harus memiliki motivasi untuk memiliki perilaku yang fungsional dan dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, tingkat usaha, level of effort. Tingkat usaha atau level of effort berbicara mengenai seberapa keras usaha seseorang untuk bekerja sesuai dengan perilaku yang dipilih. Harus memiliki motivasi untuk bekerja keras dalam menjalankan perilaku yang dipilih. Misalnya, dalam pekerjaan, seorang pekerja tidak cukup hanya memilih untuk selalu hadir tepat waktu, namun juga perlu dilihat keseriusan dan kesungguhannya dalam bekerja. Yang ketiga, tingkat kegigihan, level of persisten. Hal ini mengacu pada motivasi karyawan ketika dihadapkan pada suatu masalah, rintangan atau halangan dalam bekerja. Seberapa keras seorang karyawan tersebut terus berusaha untuk menjalankan perilaku yang dipilih. Misalnya saja bila ada kendala pada cuaca atau kesalahan atau masalah kesehatan, apakah karyawan tersebut tetap tepat waktu atau bekerja dan sungguh-sungguh mengerjakan tugas seperti biasanya? Dalam hal ini dibuat pengecualian jika masalah kesehatan yang dialami pekerja termasuk penyakit serius yang dapat menyebabkan seseorang tidak mampu bekerja. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan pegawai terhadap pekerjaannya dalam sebuah organisasi atau instansi. Apakah senang atau tidak senang, hal ini merupakan hasil interaksi pegawai dengan lingkungan kerjanya serta penilaian pegawai terhadap pekerjaannya. Perasaan pegawai terhadap pekerjaan mencerminkan sikap dan perilakunya dalam bekerja. Faktor-faktor kepuasan kerja. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri. Setiap karyawan lebih menyukai pekerjaan yang memberikan peluang kepada mereka untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki, yang mampu menawarkan suatu varietas tugas, kebebasan dan umpan balik tentang seberapa baiknya mereka
dalam melakukan hal tersebut. Karakteristik tersebut membuat pekerjaan menjadi lebih menantang secara mental. Adapun kaitan masing-masing dimensi tersebut dengan semakin besarnya keragaman aktivitas pekerjaan yang dilakukan, seseorang akan merasa pekerjaannya semakin berarti. Yang kedua, mutu pengawasan supervisi. Kegiatan pengawasan merupakan suatu proses di mana seorang manajer dapat memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh karyawannya sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Perilaku pengawas merupakan hal penting yang menentukan selain dari kepuasan kerja itu sendiri. Sebagian besar dari studi yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa karyawan akan lebih puas dengan pemimpin yang lebih bijaksana, memperhatikan kemajuan, perkembangan, dan prestasi kerja dari karyawannya. Yang ketiga, gaji atau upah. Gaji merupakan salah satu karakteristik pekerjaan yang menjadi ukuran ada tidaknya kepuasan kerja, dalam artian ada atau tidaknya keadilan dalam pemberian gaji tersebut. Gaji atau upah yang diberikan kepada karyawan merupakan suatu indikator terhadap keyakinan seseorang pada besarnya upah yang harus diterima. Keempat, kesempatan promosi. Promosi merupakan perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan yang lain, di mana jabatan tersebut memiliki status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Promosi juga memberikan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, untuk lebih bertanggung jawab dan meningkatkan status sosial. Robbins 2003. Oleh karena itu, salah satu kepuasan terhadap pekerjaan dapat dirasakan melalui ketetapan dan kesempatan promosi yang diberikan oleh perusahaan. Yang kelima, rekan kerja. Pada dasarnya seorang karyawan juga menginginkan adanya perhatian dari rekan kerjanya, sehingga pekerjaan juga mengisi kebutuhan karyawan akan interaksi sosial. Sehingga pada saat seorang karyawan memiliki rekan kerja yang saling mendukung dan bersahabat, maka akan meningkatkan kepuasan kerja mereka. Hubungan antara motivasi dengan kepuasan kerja. Di sini ada tabelnya, motivasi tinggi, rendah, tinggi, dan rendah. Yang pertama ada nilai positif bagi organisasi dan bagi karyawan. Pada kuadran pertama dapat ditunjukkan bahwa karyawan yang termotivasi dan kepuasannya tinggi membentuk sebuah keadaan yang ideal, baik bagi perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Keadaan ini dapat terjadi bila ada kesamaan antara harapan karyawan dan perusahaan dengan keadaan nyata saat ini, di mana satu sisi perusahaan menemukan kondisi karyawan yang dapat bekerja dengan baik dan mencapai tujuan perusahaan, sedangkan karyawan menemukan kondisi bahwa segala harapan mereka berkaitan dengan karir, gaji telah diberikan oleh perusahaan. Kuadran kedua menunjukkan bahwa karyawan termotivasi untuk bekerja dengan baik, tetapi tidak merasa puas dengan kerja mereka. Beberapa alasan yang memungkinkan adalah karyawan membutuhkan pekerjaan dan uang. Uang dan pekerjaan tergantung pada kinerja yang baik. Di suatu sisi karyawan merasa bahwa mereka berhak mendapatkan gaji yang lebih atas kinerja yang diberikan kepada perusahaan, namun tidak mendapatkannya. Pada kuadran ketiga terdapat kinerja yang rendah dari karyawan, namun mereka merasa puas dengan pekerjaannya. Perusahaan telah memberikan segala sesuatu sesuai dengan harapan karyawan, sehingga karyawan tidak mengeluh, namun tidak ada imbal balik yang berarti dari perusahaan, sehingga kerugian dapat dirasakan dari sisi perusahaan. Kuadran keempat, karyawan tidak bekerja dengan baik dan tidak memperoleh rangsangan yang memuaskan dari perusahaan. Situasi seperti inilah yang akan mendorong keinginan pegawai untuk berhenti dari pekerjaan atau keputusan perusahaan untuk memberhentikan karyawan karena tidak ada manfaat yang dapat diperoleh baik oleh pegawai maupun perusahaan. Sekian pemaparan tugas psikologi bisnis dengan judul motivasi dan kepuasan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.